Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, di pagi subuh ini kita mulai kembali rutinitas kita, yaitu taklim subuh sejenak, tetapi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Sebelumnya kita Al-Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syahada wa salihin wal masyayikh, khususan Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maklasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maklasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Muhammad bin Ka'ab bin Salim Abu Hamzah, Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Abu Hamzah, wakila Abu Abdillah Al-Qurazi Al-Madani min Hulafil Aus, tabi'iyun salihun alimun bil Quran wa kana min a'immatit tafsir. Beliau adalah seorang tabi'in, salah satu di antara tabi'in. Al-Madani yaitu penduduk Madinah. Seorang yang soleh, alim bil Quran, alim Al-Quran. Wa kana min a'immatit tafsir, termasuk satu di antara imam-imam ahli tafsir. Tabi'in. Tabi'in berarti beliau ini ketemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat itu tabi'in. Orang yang bertemu dengan tabi'in namanya tabi'in. Jadi yang bertemu Rasulullah namanya sahabat, yang enggak temu Nabi, yang tidak bertemu Rasul, hanya bertemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Terus ke tabi'in, terus ke bawah. Tuwfiya sanata tamanin wa mi'ah, wafat pada tahun 108. Ini jelas-jelas ulama salaf. Jelas-jelas ulama salaf. 108. Dia berarti pertengahan sekitar tahun 50-an Hijriah.
Bahwa Ibnu Thamanin wa Sab'in sanah. Wafat beliau pada umur 78 tahun. Wakila sanata sab'a asyarah. Wakila sanata tis'a asyarah. Wakila sanata ishrin wa mi'ah. Sebagian pendapat mengatakan tahun 17. Kemudian sebagian mengatakan 19, sebagian mengatakan tahun 20. (120 Hijriah). Min kalamihi, sebagian di antara kalam-kalam mutiara beliau, hikmah beliau. Idza aradallahu ta'ala bi'abdin khairan ja'ala fihi salatu khilal. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut 3 perhiasan atau teman perhiasan. Pertama, fiqhan fiddin. Yang pertama yaitu fiqhan fiddin, pandai tentang masalah agama. Tanda-tanda orang yang dikehendaki bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, Allah memberinya 3 perhiasan, 3 perkara. Yang pertama yaitu fiqhan fiddin. Allah memberinya dia kepahaman tentang agama, pandai tahu tentang agama. Bukan ilmu dunia saja, mana? Agama, fiqhan fiddin. 1 tandanya. Jadi istilahnya gimana? Kita ini jangan sampai tidak faham tentang agama. Karena ini satu-satu tandanya. Dikuatkan dari hadis Rasulullah SAW. Majuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Itu hadis. Ini kalamnya tabi'in. Tabi'in kalau dia berbicara, ini ulama. Dia nggak ngawur sembarang menurut kemauan dia sendiri, nafsu, tidak. Mesti dia ada jalurnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan pahamkan tentang agama. Ini tanda-tanda ini. Jadi jangan jadi orang bodoh tentang agama. Karena pintar agama itu tanda-tanda dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu baru 1. Yang kedua, wazahadatan fid dunya. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud dari dunia, enggak cinta dunia. Enggak ngaruh dengan dunia, itu tanda orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki bagus. Ini dengan dunia bukan main, dunia terus. Duit, pangkat, terus tak habis-habis. Itu saja. Dikejar-kejar terus dunia nih, enggak zuhud sama sekali. Zuhud ini enggak gila dunia. Di dalam hati ini slow saja kalau dunia itu slow. Enggak tergila-gila dunia. Nomor 1 tadi, harus pandai agama, pandai tentang agama. Ya kita belajarlah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah jelas. Tambah kuat lagi. Kalau nak belajar agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Sudah. Sekarang kalau orang bodoh macam mana nak masuk surga? Enak kali engkau. Di dunia ini kau habiskan untuk dunia. Di akhirat nak masuk surga. Enak kali.
Nah, perjuangan dulu, nanti baru sesuai dengan hasilnya nanti di akhirat. Di dunia ini tak ada lah dia memperhatikan tentang agama, umurnya, ilmunya, waktunya untuk dunia semuanya. Di akhirat enggak pula tempat yang mulia surga. Kau di akhir di dunia kau kemana, di akhirat kau nak kemana? Tidak bisa. Jadi satu alur, satu alur. Wazadatan fid dunya, zuhud dari dunia. Jadi jangan kita ini jadi orang jangan ngaruk lah dengan dunia itu. Umur manusia itu tidak panjang di dunia ini. Umur manusia itu bukan panjang di dunia ini. Sekarang umur kita sekarang ini 70, 80 udah jarang. Ada yang 40 udah innalillah, 30 sudah innalillah. Di bawahnya lagi masih banyak. Banyak. Umur manusia di dunia ini tak panjang, tak sempat kita ini nak kalau nak kita bikin semua nak kita bikin tak sempat. Maunya ini, maunya ini, maunya ini, tak sempat, tak cukup umur tu tak cukup. Kalau tak cukup macam mana? Ya pilihlah sesuatu yang paling kita butuhkan nanti untuk di akhirat. Karena waktu tak cukup. Nak jadi orang yang sangat kaya, orang yang soleh, orang yang pokoknya dunia akhirat nak jualan semuanya. Mau jadi ini, mau jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tak cukup waktunya ini, tak cukup. Tak cukup. Nak jadi orang ahli ilmu apa? Komputer, ahli bahasa, ahli ini, olahragawan, orang pangkat tinggi, orang uang. Umur tak cukup masalahnya. Kalau umur tak cukup kita pilihlah mana ini yang paling manfaat ya untuk akhirat kita. Berapa banyak orang yang masih muda-muda umur sudah tak ada, habis. Nah sekarang banyak orang memilih hal yang bukan yang dibutuhkan di akhirat. Tak umur terbatas, tak lama di dunia ini, tapi dia fokusnya ke dunia saja. Ini cinta kepada dunia, duit, pangkat terus dipikir. Udah tua, umur udah 50, beli 60. Masih dunia saja. Itu namanya tidak zuhud. Nah, jadi dunia itu tempat zuhud itu tempatnya di mana? Zuhud itu di dalam hati. Jangan ada apa? Ngaruk lah bahasanya kita ini. Ngaruk dengan dunia. Semua dah tua. Masih nak beli tanah sana, beli itu sana. Rumah nak baguskan lagi. Rumah yang ada ini catnya belum luntur, engkau dah mati dulu. Kau nak baguskan lagi, besarkan lagi. Masih cukup lah umur kau untuk bikin rumah. Nghabiskan satu rumah, tak cukup. Masih awet rumah yang dibikin daripada penghuninya. Pendek umur manusia di dunia ini. Wa basaran bi'uyubih. Dan tanda-tanda yang terakhir, yang ketiga, yang mana orang tersebut menunjukkan dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki baik, yaitu wa basaran bi uyubih, yaitu dia melihat aib dirinya sendiri. Nampak aib dirinya sendiri itu nampak. Kalau ada orang dia di dalam hati dia ini justru fokus cari aib dia. Aku nih ngapalah gini, aku nih ngapalah gini, aku nih ngapalah gini. Jelek kali aku di sifatnya nih. Ngapalah malas, ngapalah punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini. Jadi dia tuh fokus cari kejelekan diri sendiri tuh. Nampak. Ah ini orang kalau punya yang seperti ini itu nikmat yang besar. Itu berarti dia termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ini fokusnya keluar bukan ke dalam. Tengok itu orang tuh kenapa kok gitu? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Kenapa dia gitu kan? Jelek kali dia. Tapi dia tidak introspeksi kepada diri sendiri. Orang kalau kita nih, kita punya semua, kita punya sifat yang jelek, punya aib masing-masing. Kalau kita nih fokus kita
mencari aib kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Tak sempat kita nak ngorek aibnya orang lain. Tak sempat. Aku nih sifat aku macam gini, nak aku betulkan, ini belum bisa betul lagi, belum bisa bagus lagi. Aku kok ngurusin orang, tak sempat, waktunya itu tidak ada, nggak cukup waktunya. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis disebutkan, tuba liman zaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang tersibukkan dengan aib dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat ngurusin aibnya orang. Itu beruntung ya. Ngapain nak di situ itu orang kok ngapain ya, sombong kali ini kali, kok bakhil kali dia, kenapa ya? Padahal di dalam diri dia ada sombong. Aku ngapalah sombong betul, macam mana nih ya, aku kena hilangkan. Kenapa kok bakhil kali? Jadi nggak sempat nak ngurusin aib aku aja dah tak terhitung nih, kok suruh ngitung aib orang lagi, tak sempat. Orang yang seperti ini justru itulah orang yang selamat. Jadi bukan cuma kebanyakan memang kita lebih terfokus kepada aib orang. Nah, itu padahal itu jelas satu hal yang tidak baik. Jadi kalau kita ini di dalam hati kita tahu aib diri kita sendiri, dihitung aku ini sifatnya gini, begini, jeleknya aku ini. Itu tak semua orang punya perasaan seperti itu, enggak semua orang. Ada orang merasa yang baik, dia itu baik semua. Tengok orang baru jelek, tengok dia sendiri baik, mesti. Jadi ngoreksi orang terus. Nah, itu terbalik daripada ini. Jadi inilah 3 perkara yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala man qara'al Qur'an muti'a bi aklih wa in balagha mi'atai sanah. Kemudian hikmah beliau yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga akalnya. Jadi akalnya ini bagus terus, dibaguskan akalnya, dibaikkan akalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in balagha mi'atai sanah, walaupun berumur 200 tahun. Udah tua tak pikun dia. Tak pikun. Kenapa? Dia suka rutinitas terus membaca Al-Quran. Baca Quran. Tapi yang betul lah bacaannya, jangan sembarang-sembarang. Baca tajwidnya apanya betul dibaca. Di akal ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala walaupun berumur 200 tahun. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya berkahnya Al-Quran itu luar biasa, justru bisa mencerdaskan, menjaga akal kita itu. Itu termasuk di antara keberkahan membaca Al-Quran. Umur ini istilahnya umur 200 tahun, banyak umur 100 tahun, 120 tahun. Tapi daya ingatnya masih kuat, nggak ada pikunnya, nggak ada apanya. Nah, itu orang yang suka rutinitas membaca Al-Quran. Nah, kalau Al-Qurannya tak pernah dibaca, aduh, pergi ke masjid pakai sandal lain, balik pakai sandal lain ya. Dia tak nyuri dia memang, tapi dia lupa. Aku tadi pakai sandal yang mana nih? Kayaknya ini balik. Dikira orang nyuri sandal, tapi memang sebenarnya dia tak nyuri sandal. Cuma lupa deh sandal aku yang mana tadi. Nah, yang seperti itu. Begitu parahnya kadang sudah makan katanya belum makan. Aku mulai pagi tadi kasih makan katanya. Lah, barusan ngapa? Ini namanya pikun. Ada yang nak pergi ke rumah kawan dia, padahal tuh rumah ya dekat, tak jauh, biasa dia pergi, bisa dia tak sampai tuh lupa putar-putar mana. Lupa aku rumah engkau di mana nih? Kalau orang dia suka membaca Al-Quran, rutinitas membaca Al-Quran, itu akalnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bagus akalnya. Bukan nambah baca maunya dihafalkan, berarti dia udah penuh memorinya, macam memori HP. Kalau udah penuh ngeheng, dia ngeblank, tak bisa dipencet-pencet gini dah.
Apa ini dah tak mau dia, memori penuh. Atau tutup mati sendiri. Tak, kalau Al-Quran tidak, tambah banyak dibaca dia tambah speed dia tambah kuat. Berbeda dengan HP. HP RAM 2 GB RAM. Sebentar aja gini. Aduh, macam mana data jalan-jalan, penuh memorinya. Kalau Al-Quran ini ditaruh Al-Quran, ini tidak bukannya tambah penuh, tapi di speednya tambah kuat, memorinya tambah kuat. La an aqra fi lailati hatta usbiya idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah la azidu alaihima wa ataraddada fihima wa tafakkaru ahabu ilayya min an akhudhal qur'ana hadza. Yang terakhir, ya masih ada lagi banyak hikmah beliau, tapi kita tidak panjangkan, mengambil sedikit tetapi kemudian mudah-mudahan berkah. Sungguh, kata beliau, aku membaca Al-Quran satu malam sampai subuh, membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah, yaitu surat-surat tentang kiamat, ketika bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Ya Allah, ya mesti terjadi kiamat tuh. Buktinya yang tanda-tanda sudah, karena gempa bumi, tsunami. Tambah lama tentu tambah kencang ini gempa bumi ini. Tentu tambah kencang. Ombak tambah lama dia akan tambah nggak karu-karuan, mesti. Cuma Allah kasih apa namanya nih, warning sama Allah. Di sana ada gempa bumi gede. Kalau dipikir kok bisa tanah macam gini bisa bergerak macam mana? Itu mungkin suatu saat tuh pasti dia akan sebesar-besarnya goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzala, habis, goncang habis. Jangan habislah sampai pecah tuh bumi ini. Wal qaryah, dan surat Al-Qaryah, ya, tentang al-kiamat. Sungguh aku dalam satu malam sampai subuh membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Gempa bumi, lahar keluar. Waduh, nak selamat dari mana orang? Dan seterusnya. Dan aku tidak menambah daripada surat Izal Zulzila dan Al-Qaryah tadi. Wa taraddu fiha wa tafakkar, aku ulang-ulangi lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, selesai Al-Qaryah, ulang lagi Idza Zulzila lagi, ulang lagi Idza Zulzila lagi, ulang, duduk ini. Atau sedang pakai sholat, dalam sholat. Dalam sholat boleh, sholat satu rakaat baca Idza Zulzila 100 kali boleh, nggak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting membacanya pada waktu itu atafakkar. Wa atafakkar, saya ulang-ulang dan saya tafakuri arti-artinya itu. Banyak, beratus kali silakan sekali berdiri itu baca surat-surat tertentu. Habu ilayya min akhudhal Qur'an hadza, aku lebih suka daripada membaca Al-Qur'an hadza. Pokoknya asal baca gitu aja, tanpa ada tafakkur, tanpa ada apa, baca gitu aja. Jadi membaca Al-Quran dengan ditafakuri itu jauh lebih utama daripada sekedar membaca saja. Membaca. Berdiri, apa bisanya? Baca surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Diulang satu rakaat, diulang-ulang, tapi tafakkur itu lebih utama daripada membaca Al-Quran asal lewat gitu saja. Ahabu ilayya min an akhudhal Qur'ana adza, aku lebih suka daripada aku membaca Al-Quran ya sekedar saja, tidak tanpa ditafakuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Seperti ini. Jadi tahapan membaca Al-Quran itu banyak. Pertama, baca Quran dengan benar dulu. Bagaimana tajwidnya betul. Kedua, Qurannya dibaca. Tahu tajwid apa, tapi Qurannya tak dibaca, macam mana? Kemudian setelah tahu dibaca, sering membaca, kemudian bacaannya betul, kemudian ditambah bisa memahami artinya, baru. Jadi makanya para orang-orang soleh zaman dahulu membaca Quran itu sampai pingsan. Kenapa? Karena tahu artinya, menghayati artinya. Kalau kita macam mana? Baca Quran, ayatnya tentang surga, tapi nangis. Ngapa nangis? Ditinggal bini dia baca Quran, pada ayatnya ayat tentang surga, tentang rahmat, dia nangis. Tak cocok pula ayat dengan air mata dia nih. Jadi bukan dia tafakkur, tapi dia kepikiran hal lain selain dari dalam Al-Quran. Baca Quran nangis. Apa kau nangis? Ditinggal pacar dia. Alah, sudah. Itu bukan tafakkur namanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.